Pandeglang yang sejak dulu dikenal dengan kota santri menjadikan Pandeglang menjadi daerah yang agamis. Masyarakat yang kental dengan agama serta mistiknya, tak jarang masyarakat Pandeglang masih percaya akan silsilah dari kerajaan dan garis keturunan dari kiai. Keagamisan masyarakat Pandeglang masih bisa dilihat dari secara berkala dan berturut-turut Ahmad Dimyati Natakusuma yang juga suami dari Bupati Pandeglang saat ini, yaitu Irna Narulita. Ahmad Dimyati merupakan mantan bupati selama 2 periode masa kepemimpinannya, yakni tahun 2000 sampai 2005 dan dilanjut 2005 sampai 2009. Dilanjut menjadi anggota DPR RI dari 1 Oktober 2009 sampai 31 Oktober 2018 daerah pemilihan Banten 1. Yang mana sekarang menjabat sebagai Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dari tahun 2019 hingga sekarang. Ahmad Dimyati juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI dari 2 Juli 2014 hingga 1 Oktober 2014 menggantikan Lukman Saifuddin. Dengan deretan mojreng karirnya, Ahmad Dimyati ternyata pernah tersandung kasus rasuah, yaitu penyuapan ke anggota DPRD Pandeglang periode 2004 sampai 2009 senilai 1,5 miliar rupiah terkait pinjaman daerah sebesar 200 miliar. Kasus suap ini diduga sejak masih menjadi bupati yang kemudian baru terdeteksi dan diteliti pada tahun 2009 atau masa akhir kepemimpinannya. Namun kasus itu hilang begitu saja walaupun sudah P21. Ahmad Dimyati malah terpilih menjadi anggota DPR RI dengan kasus yang belum terselesaikan. Kepercayaan masyarakat terhadap yang berbau agamis menjadikan Ahmad Dimyati semakin melenggang terus bermain menggunakan politik identitas. Masyarakat Pandeglang yang selalu memilih bupati atas dasar melihat dari agamis dan keturunan atau silsilah dan juga melihat sang calon yang sangat agamis sehingga menjadikan masyarakat lupa akan kriteria yang paling utama harus dimiliki pemimpin, yaitu elektabilitas. Dari tahun ke tahun masyarakat hanya dijadikan sebagai suara agar tercapainya keinginan sang penguasa. Sehingga terlihat seperti dinasti atau sistem pemerintahan kapital yang terus menindas masyarakat proleter oleh kaum borjuis. Ketidakcakapan Ahmad Dimyati memimpin Pandeglang bisa dilihat dari bobroknya mulai dari infrastruktur seperti jalan yang terbengkalai atau seperti tidak tersentuh sama sekali. Setelah itu, kepemimpinan bupati diambil alih oleh sang istri, yaitu Irna Narulita, yang sudah menjabat sebagai bupati 2 periode, dari tahun 2016 sampai sekarang. Sebelumnya, Irna pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode, dari tahun 2009 sampai 2016. Pada periode kedua menjadi bupati, Irna diusung oleh 9 partai politik, diantaranya Partai Perindo, Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, Nasdem, PDIP, PAN, dan PBB. Tidak cukup sampai di sana, ternyata kedinastian semakin mendarah daging ketika sang anak Rizky Natakusuma terjun dalam dunia politik yang sekarang tengah menjadi anggota Komisi 1 Badan Anggaran DPR RI, Dapil Banten 1, Pandeglang Lebak, dari fraksi Partai Demokrat. Dan anak perempuannya juga pernah mencalonkan, yaitu Rizka Natakusuma, sebagai caleg di bawah Partai Nasdem pada tahun 2019. 2,5 tahun Irna memimpin Pandeglang dari periode kedua ini ternyata masih belum berdampak baik dalam kemajuan Pandeglang. Infrastruktur jalan yang hanya dilirik sedikit, bangunan kumuh yang menghiasi setiap penjuru, bahkan sepanjang jalan Pandeglang, angka kemiskinan yang semakin tinggi. Tercatat bahwa Pandeglang sebagai daerah termiskin di Provinsi Banten. Di tengah kemiskinan yang menimpa masyarakat, Irna sendiri berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tercatat senilai 62 miliar rupiah harta kekayaannya. Hal inilah yang tengah menjadi sorotan publik dan juga sedang dilirik KPK yang kabarnya akan dilakukan pemanggilan.
Dengan struktur kekuasaan yang melibatkan seseorang tokoh agama besar, hal tersebut menjadikan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah Pandeglang menjadi kebijakan populis terhadap simbol-simbol agama. Di satu sisi, model seperti ini mampu menguatkan struktur kekuasaannya karena masyarakat mendapat pesan bahwa kepemimpinan sekarang sangat peduli dan erat kaitannya dengan keagamaan. Namun bila kita telisik dari sisi lainnya, berbagai macam seremonial dan simbol yang dimunculkan dalam ruang publik, namun di sisi lain menutupi tugas-tugas lainnya di tengah label kabupaten tertinggal yang memiliki setumpuk masalah dalam sisi kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan daerah.